Action, minasan konnichiwa, pau desu. Banyak dari teman-teman kita yang ingin berangkat ke Jepang dengan menggunakan visa Tokute Gino itu menempuh jalur mandiri dengan harapan bisa lebih menghemat biaya. Kenapa? Karena kalau kita misalnya berangkat lewat agen atau LPK kan ada biaya shokai. Apalagi kalau lewat LPK kan ada jasa dari LPK yang harus dibayar. Ya walaupun itu normal, cuma kan nggak semua orang punya uang yang cukup untuk membayar LPK. Kadang biaya LPK itu ada yang 40 juta, ada yang 60 juta, bahkan lebih seperti itu kan. Tentunya mencari uang 60 juta di Indonesia itu nggak gampang. Butuh waktu bertahun-tahun atau minimal pinjam uang seperti itu kan. Sehingga di sini kita bisa lihat banyak orang-orang yang ingin mencari job itu melalui TSK langsung untuk menghemat biaya. Karena kalau untuk proses mandiri biasanya ya, kalau misalnya tiket nggak disediakan tetapi apartemen sudah disediakan oleh perusahaan, biasanya akan makan biaya itu sekitar 15 atau 20 juta lah. Gue rasa sih 20 nggak akan sampai seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya rumah sudah disediakan oleh perusahaan. Kalau misalnya rumah belum disediakan, tentunya ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan. Kemarin gue itu habis buka kunci satu apartemen baru itu bayarnya aja 30 juta ya. Mahal kan? Jadi kalau bisa carilah job-job yang apartemennya sudah disediakan oleh perusahaan seperti itu ya. Nah, tetapi masalahnya pada faktanya banyak teman-teman kita yang sudah punya sertifikat skill, sudah punya sertifikat bahasa, tetapi masih sulit dalam melakukan job matching. Bahkan ada yang sudah 1 tahun lulus ujian tetapi masih belum juga berhasil melakukan job matching. Masalahnya di mana sih sebenarnya? Kenapa sih sulit sekali untuk mendapatkan job dari TSK secara mandiri, padahal kan prosesnya sama ketika kita lewat LPK sama proses mandiri sama seperti itu, sama-sama menghubungi TSK seperti itu kan. Nah, jadi di sini gue akan coba menjelaskan kepada teman-teman apa sih penyebab kenapa sulitnya mencari TSK secara mandiri dan apa sih solusi yang bisa teman-teman lakukan agar bisa teman-teman itu bisa melakukan job matching secara mandiri sehingga bisa menghemat biaya untuk bisa berangkat ke Jepang. Karena sebagian teman-teman kita ada yang sudah berhasil melakukan job matching secara mandiri, jadi dia itu tidak mengeluarkan uang yang begitu banyak, paling banyak 20 juta lah seperti itu kan untuk persiapan awal, tiket pesawat dan lain-lain. Nah, jadi silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman ya, untuk bidang Tokute Gino sekarang itu ada 19 bidang, yang mana bidang-bidang tersebut sangat membutuhkan orang asing. Padahal sebelumnya ketika Tokute Gino masih 12 bidang, itu bidang-bidang yang 12 itu masih belum terisi secara penuh, masih banyak posisi-posisi atau job-job industri kosong yang belum terisi oleh orang asing. Sehingga sebenarnya pada faktanya job itu banyak ya teman-teman ya, job itu banyak. Hanya saja teman-teman itu mungkin belum menemukan TSK yang tepat untuk melakukan job matching. Tetapi kenapa sih ketika teman-teman menghubungi LPK, ada LPK itu yang bilang, sekarang job pengolahan makanan sedang kosong, sekarang job cleaning sedang kosong, seperti itu. Kenapa tidak mengambil job kaigo saja? Kadang beberapa LPK mengalihkan teman-teman ke job-job yang mereka punya, seperti itu kan. Padahal faktanya di Jepang job itu sangat banyak sekali. Dari data yang ada aja ya, seperti job restoran dan aviasi itu paling banyak posisi kosongnya, paling banyak dibutuhkan orangnya, bahkan kuotanya saja masih belum terpenuhi seperti itu kan. Artinya di sini si pihak LPK yang mungkin teman-teman hubungi untuk melakukan job, mereka tidak mampu dalam mencarikan job untuk teman-teman seperti itu, sehingga mereka berdalih job sedang kosong seperti itu. Padahal jobnya banyak, tetapi mungkin mereka tidak mampu mencarikan job seperti yang teman-teman inginkan seperti itu. Nah, jadi fakta pertama yang bisa kita lihat di sini, lowongan itu banyak dan itu terbukti dari beberapa TSK yang gue hubungi. Ketika gue menanyakan ada job restoran nggak? Ada, seperti itu kan dibilang. Ya cuma masalahnya mereka itu terbatas pada perekrutan dalam Jepang saja. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman itu ada yang pernah mengkontak TSK 30 kali, 50 kali, seperti itu. Ada yang curhat ke gue sampai 50 TSK dikontak tetapi tidak ada respon satupun. Oh my god! Wow! Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama adalah si TSK tersebut tidak menotis email teman-teman atau tidak menotis pesan teman-teman. Yang kedua adalah
TSK tersebut tidak support pengiriman atau pemberangkatan dari luar Jepang seperti itu ya. Itu ada. Dan waktu itu gue sempat ngomong sama TSK ya, TSK yang gue udah kenal cukup lama. Mungkin teman-teman yang nonton video gue dari tahun-tahun sebelumnya, gue itu ada men-share satu video yang mana gue mensetsu dengan TSK tersebut. TSK-nya ada orang asing yang bisa pakai bahasa Inggris juga seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman yang nonton video gue dari dulu pasti pernah lihat video tersebut. Videonya ada di sini ya. Nah, jadi gue kontak TSK tersebut kan. Dia bilang kalau dia untuk saat ini hanya melakukan perekrutan dalam Jepang saja. Jadi staf-staf asing yang ada di TSK tersebut hanya staf-staf asing yang melakukan perekrutan dalam Jepang. Terus gue tanya seperti itu kan, kenapa tidak melakukan perekrutan luar Jepang seperti Indonesia seperti itu? Padahal kan potensi untuk mendapatkan anak-anak Tokutei Gino jauh lebih besar. Nah, si TSK bilang kalau dia masih belum mampu untuk melakukan perekrutan luar Jepang. Kenapa? Karena mereka satu tidak tahu caranya, kedua mereka tidak punya link untuk terhubung ke Indonesia seperti itu. Jadi dia butuh staf Indonesia untuk agar bisa terhubung seperti itu kan. Nah, jadi itu beberapa masalah TSK. Kadang ada TSK itu yang tidak support luar Jepang seperti itu. Nah, jadi gimana dong solusinya? Kalau misalnya teman-teman itu menghubungi TSK yang sudah support bahasa Indonesia, yang support pengiriman Indonesia, kadang TSK-TSK tersebut ada yang minta uang shokai seperti itu. Kadang uang shokai yang dimintanya itu 10 juta, 15 juta seperti itu. Kalau ditambah biaya keberangkatan dan lain-lain, kan kalau dia total jadi 30 jutaan, kan jadinya mahal juga seperti itu ya. Nah, ada dua saran yang bisa gue berikan kepada teman-teman. Yang pertama yaitu adalah teman-teman terus mencari, hubungi TSK non-Indonesia atau TSK Jepang aja seperti itu ya, TSK Jepang. Hubungi banyak TSK, walaupun mungkin teman-teman itu tidak akan direspon sepenuhnya, tetapi beberapa TSK tentunya mereka ada yang bisa melakukan perekrutan dari luar Jepang seperti itu ya. Kenapa? Karena umumnya TSK berbahasa Jepang itu atau TSK Jepang itu mereka gratis ya teman-teman. Ya kendalanya mungkin tidak banyak yang melakukan perekrutan di luar Jepang. Yang kedua adalah hubungilah TSK Vietnam atau TSK Thailand, TSK Myanmar seperti itu ya. Gue dulu pernah menghubungi satu TSK yang mana gue itu nggak tahu ya TSK-nya support orang Vietnam. Tetapi pas gue hubungi ternyata yang menghubungi orang Vietnam seperti itu. Gue tahu dari namanya. Gue menghubungi itu lewat messenger. Nah mereka itu ngomong dengan bahasa Jepang. Waktu itu dia minta gue nelpon seperti itu kan. Pas nelpon ternyata bahasa yang digunakannya jauh lebih simple seperti itu kan, mudah dimengerti. Ya karena kita kan sesama orang asing seperti itu. Dan dia support untuk orang-orang Indonesia juga seperti itu. Walaupun tidak ada staf Indonesia. Nah, jadi teman-teman itu bisa menghubungi TSK-TSK non-Indonesia seperti Vietnam dan lain-lain itu. Kenapa demikian? Karena mereka itu sudah berpengalaman dalam melakukan perekrutan orang asing sebelumnya. Jadi kalau mungkin misalnya ada orang Indonesia yang mengontak seperti itu ya, barangkali nanti dia terinspirasi untuk melakukan perluasan hingga ke Indonesia seperti itu ya. Nah, jadi itu prosesnya jadi akan lebih mudah karena mereka sudah berpengalaman dalam melakukan perekrutan orang asing seperti itu. Nah, jadi itu yang paling bisa teman-teman lakukan. Dan gue pun dulu ya waktu mencari job melalui TSK, gue itu sempat bergabung ke fanspage-nya orang Vietnam, TSK kumpulan-kumpulan TSK Vietnam seperti fanspage di FB Tokutei Gino Indonesia, tapi yang versi Vietnamnya seperti itu. Di sana mereka banyak sekali melakukan job, menawarkan job-job yang mana di TSK Indonesia tidak ada. Waktu itu gue mencari job cleaning. Di fanspage Indonesia, job cleaning itu sangat sulit sekali untuk dicari. Tetapi ketika gue mencari di TSK Vietnam, mereka punya job cleaning itu cukup banyak seperti itu. Nah, cuma hanya saja ketika gue waktu itu terlalu banyak menghubungi TSK, jadi pada akhirnya gue tidak melanjutkan pada TSK Vietnam tersebut seperti itu. Tetapi mereka punya job-job yang tidak ada oleh TSK, yang tidak ada di TSK Indonesia seperti itu. Jadi chance kita untuk mendapatkan job-job itu jauh lebih besar seperti itu ya. Nah, itu solusi yang paling bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah hubungi TSK Jepang atau TSK non Indonesia. Yang kedua hubungilah TSK yang support negara-negara lain seperti itu ya. Nah, atau mungkin ada satu lagi solusi yang bisa teman-teman lakukan, yaitu adalah meminta saran dari senpai-senpai yang sudah ada di Jepang, yang berangkat ke Jepang melalui Tokutei Gino Mandiri, seperti itu ya. Dia sudah berhasil berangkat Tokutei Gino Mandiri, tanya lewat TSK apa, seperti itu ya, berangkat dari mana, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa disokaikan pada TSK tersebut ya. Jadi itu juga cara yang bisa dibilang cukup mudah. Nah, jadi ya lebih kurang seperti itu sih solusi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya. Jangan terpaku hanya pada satu TSK. Jangan
fokus pada mencari TSK bahasa Indonesia saja. Coba juga cari TSK-TSK yang non-support Indonesia. Walaupun TSK-TSK yang non-support bahasa Indonesia itu mereka hanya bisa menggunakan bahasa Jepang aja, diharapkan teman-teman itu tingkatkan lagi kemampuan bahasa teman-teman. Dan teman-teman tidak perlu khawatir. TSK-TSK non-Indonesia itu ya, non-support bahasa Indonesia itu ya, karena mereka sudah berpengalaman dalam perekrutan orang asing, bahasa Jepang yang mereka gunakan itu sangat easy sangat mudah sekali gitu, sangat sashi nihongo seperti itu ya. Jadi sangat mudah dimengerti. Hanya saja tugas teman-teman yaitu adalah meningkatkan kemampuan bahasa dan memperbanyak kotoba atau kosakata agar komunikasi bisa terjalin dengan baik seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Nanti juga gue lampirkan fanspage Vietnam yang pernah gue kunjungi seperti itu. Barangkali salah satu dari TSK-TSK tersebut support untuk pengiriman orang dari luar Jepang khususnya Indonesia seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Bukan job yang sulit, bukan job yang tidak ada, tetapi hanya saja teman-teman belum menemukan TSK yang tepat. Itu saja sih problemnya. Nah, kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.